Halo kawan pajak, kita jumpa lagi di acara Redpol Talk. Hari ini dengan saya Krisna dan saya Heri. Kali ini kita akan membahas apa ini Mas Heri? Sore ini kita akan membahas kewajiban rutin perpajakan yang paling sering dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak. Kita sudah rangkum 5 jenis kewajiban ya Mas Krisna. Nah, kita rangkum, kita peringkatkan dari yang paling sering sampai yang paling jarang ya ini. Tapi ini adalah 5 yang paling sering dilaporkan. Ya, mari kita simak bersama. Baik, di peringkat pertama yang paling sering dilaporkan oleh kawan pajak adalah SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini wajib dilaporkan oleh kawan pajak yang memiliki NPWP aktif. Jadi selama NPWP aktif, kawan pajak wajib lapor SPT tahunan. Ya, untuk jangka waktu pelaporannya batasnya adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak, tepatnya tanggal 31 Maret untuk untuk PP orang pribadi. Kalau untuk kawan pajak yang memiliki badan usaha seperti PT, CV, mungkin yang sekarang ada PT perseorangan, itu juga termasuk kategori badan. Jangka waktu pelaporan SPT tahunannya adalah akhir bulan keempat setelah akhir tahun pajak. Umumnya adalah April, 30 April. Tahun berikutnya. Nah, untuk di peringkat kedua ada PPh pasal 25. Wajib dilakukan oleh wajib pajak yang mencantumkan penghitungan pasal 25 di SPT tahunannya. Umumnya yang berstatus kurang bayar, termasuk untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Ini jadi terkait dengan SPT tahunan tadi ya Mas. Jadi kalau kawan pajak tadi di SPT tahunannya kurang bayar, ada statusnya kurang bayar, tahun berikutnya, periode berikutnya setelah melaporkan SPT wajib membayar pasal 25. Angsurannya ya Mas ya? Ya, istilahnya angsuran yang wajib dibayar setiap bulan. Dengan jangka waktu paling lama pembayarannya ada tanggal 15 bulan berikutnya, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Contohnya jika kawan pajak lapor April dengan nilai PPh pasal 25 100.000, maka paling lambat tanggal 15 Mei wajib membayarkan PPh pasal 25 untuk masa pajak April. Untuk pelaporan sama dengan pembayaran. Jadi rekan kawan pajak tidak perlu risau untuk pelaporan karena tanggal pembayaran sudah menjadi sebagai tanggal pelaporan. Benar sekali, sudah bayar tidak perlu lapor lagi. Nah, di peringkat ketiga di bawahnya pasal 25 ada PPh final UMKM. Ini mungkin yang sudah dikenal dengan tarif setengah persen. Nah, untuk jangka waktunya paling lambat untuk lapor dan untuk bayar tanggal 15 bulan berikutnya dan untuk pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi sama dengan pasal 25 tadi ya Mas Heri ya? Betul Mas. Jadi ingat tanggal aja. Tanggal 15 dan tanggal 20. 15 untuk bayar, 20 untuk lapor. Nah, ini juga sama dengan pasal 25. Jika kawan pajak sudah membayar, maka tidak perlu lagi melaporkan SPT karena tanggal bayar sama dengan tanggal lapor. Dan ini untuk PPh final UMKM ini ada fasilitas khusus. Jika tidak ada omset, maka tidak perlu membayar. Dan khusus untuk orang pribadi, jika omsetnya di bawah 500 juta setahun, maka itu tidak dikenakan PPh final. Ya, oke, untuk peringkat keempat ada pajak PPN. Nah, pajak ini cukup populer ya di tengah rekan kawan pajak karena tiap bulan dan juga melibatkan lawan transaksi. Ya. Juga jangan salah karena sanksi administrasi juga melekat cukup besar ya pada pelaporan PPN. PPN ini khusus bagi yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Bagi yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tidak perlu melaporkan PPN-nya. Nah, untuk jangka waktu pembayaran dan pelaporannya sendiri untuk PPN ini mudah diingat karena bayar dan lapor ini sama-sama di akhir bulan berikutnya. Contoh, jika kawan pajak mau melaporkan masa Mei, maka
bayar dan lapornya paling lambat 30 Juni, akhir Juni. Iya. Nah, itu tadi untuk pelaporan nihil untuk PPN, kawan pajak tetap lapor ya. Karena kalau tidak lapor akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 500.000. Jadi cukup besar dan cukup untuk menjadi perhatian. 500.000 ini pajak. Per masa pajak ya Mas Heri ya? Iya betul. Per masa pajak, dari kawan pajak ini kalau nihil pun tetap wajib lapor di akhir bulan berikutnya. Jika tidak lapor, denda 500.000. Lapor atau lewat lapor lewat batas pelaporan ya. Iya benar. Jadi mirip SPT tahunan badan yang 1 juta untuk sanksinya, kalau PPN setengahnya 400.000. Jadi cukup besar ya kawan pajak, untuk menjadi perhatian kawan pajak semua. Nah ini di peringkat terakhir dari 5 jenis pajak yang paling sering dilaporkan, di peringkat terakhir ada PPh pasal 21. Bagi kawan pajak yang memberikan penghasilan kepada orang pribadi, misalnya punya karyawan, maka wajib memotong dan melaporkan PPh pasal 21. Ya, untuk jangka waktunya, tanggal bayar, tanggal lapor, tanggal 10 untuk tanggal bayar, tanggal 10 bulan berikutnya, dan untuk laporan tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi ingatnya tanggal 10 dan tanggal 20 untuk PPh 21. Beda dengan PPh 25 dan PPh final UMKM yang tanggal 15 dan 20, yang ini tanggal 10 dan tanggal 20. Baik. Kemudian yang spesial di PPh pasal 21 ini, kalau kawan pajak selama setahun ini tidak ada pemotongan pasal 21, dengan kata lain penghasilan pegawainya itu di bawah BTKP, wajib lapor nihil hanya untuk masa pajak Desember saja. Iya. Itu tadi tentang jangka waktu bayar dan lapor. Nah, tentunya kawan pajak kalau dalam pelaporan pasti ada banyak permasalahan ya. Ini apa saja sih Mas Heri yang paling sering menjadi permasalahan wajib pajak dalam pembayaran maupun pelaporan? Iya, Mas Kisna. Biasanya yang saya jumpai sehari-hari itu untuk pelaporan SPT tahunan, wajib pajak lupa akan EVIN-nya. Lupa EVIN. Karena sifatnya setahun sekali. Jadi bagi kawan pajak yang lupa, silahkan datang langsung ke KPP terdekat atau bisa lewat email. Untuk selanjutnya kita bantu pelaporan. Untuk yang PKP biasanya yang paling sering adalah aktivasi dan sertifikatnya sudah habis, sudah habis masa berlakunya. Itu kawan pajak juga bisa meminta sertifikat elektronik melalui email. Ini itu saja untuk yang permasalahan yang paling sering ya kita jumpai. Baik, kita rangkum saja yang sudah kita sampaikan ini tentang kewajiban rutin. Nomor 1 tadi SPT tahunan untuk jangka waktunya untuk orang pribadi akhir bulan ketiga, untuk badan akhir bulan keempat. Untuk yang keduanya PPh pasal 25 untuk jangka waktunya untuk bayar dan lapor tanggal 15 dan tanggal 20 untuk lapor. Dan peringkat ketiga ada PPh final 0,5%. Tanggal bayarnya adalah tanggal 15 bulan berikutnya, batas waktu lapornya tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya ada PPN yang per masa untuk jangka waktu bayar dan lapor sama, yaitu akhir bulan berikutnya. Dan peringkat terakhir adalah PPh pasal 21, jangka waktu pembayarnya adalah tanggal 10, jangka waktu lapor adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Baik, demikian kawan pajak. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kawan pajak. Tepat, kami harapkan kawan pajak tepat waktu dalam membayar dan melapor agar tidak kena sanksi. Baik kawan pajak, jika ada pertanyaan bisa menghubungi helpdesk kami yang ada di profil, bisa lewat WA, Instagram, apalagi Mas Heri, Twitter, email juga bisa. Baik, kawan pajak, demikian informasi dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju.